Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita bersyukur atas nikmat hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Tak lupa, kita juga bersyukur atas setiap pengalaman hidup yang boleh kita terima di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Saat ini, kita masih berada di masa Prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung. Hal utama yang perlu kita sadari adalah kerahiman Allah begitu besar bagi umatnya. Maka dari itu, janganlah malu untuk bertobat. Janganlah malu untuk mengakui semua dosa dan salah kita di hadapan Allah, agar hati kita semakin layak dan pantas menyongsong puncak karya keselamatan Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk mendengar sapaannya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, dari bacaan Injil yang singkat ini, mari kita renungkan 1-2 poin untuk kehidupan iman kita, terutama di masa Prapaskah ini. Pertama, Roh memimpin Yesus untuk dicobai iblis. Ketika kita mendengar bacaan tadi, kita dapat melihat bahwa Yesus tidak berangkat ke padang gurun atas inisiatifnya sendiri. Roh memimpinnya ke padang gurun, dan kemudian dia dicobai oleh iblis. Dalam bahasa Yunani,
Iblis itu Satan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai setan. Kita pun bertanya, mengapa Yesus harus dicobai oleh setan? Cobaan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Yesus lebih berkuasa atas setan. Setan tidak bisa mengakali, menipu, atau memperdayainya. Sadar atau tidak, hidup kita selalu diwarnai dengan berbagai cobaan. Kadangkala, roh memang mengantar kita untuk dicobai agar kita bisa menunjukkan kekuatan iman kita. Kita diajak untuk berdiri teguh dalam iman kita dan tidak tergoyahkan oleh godaan. Ketika berhadapan dengan godaan, kita mesti berdoa dan menyadari bahwa itulah saatnya kita sedang menghadapi ujian bagi iman kita. Kita mesti lulus dalam ujian itu. Selama masa Prapaskah ini, baik juga kalau kita memperhatikan godaan-godaan mana yang selalu menghantui kita, dan kita mohonkan agar Tuhan menguatkan iman kita. Yang kedua, berpuasa selama 40 hari. Kitab suci menyatakan bahwa Yesus berada di padang gurun selama 40 hari. Angka 40 mengingatkan kita akan perjalanan leluhur Israel dari Mesir menuju tanah terjanji yang berlangsung selama 40 tahun. Perjalanan yang lama itu merupakan upaya pembersihan dari mereka yang selalu melihat nostalgia di Mesir, agar yang memasuki tanah terjanji adalah mereka yang tidak lagi tertarik dengan nostalgia masa lalu di Mesir. Mereka hanya fokus melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Kita juga menjalani masa puasa kita selama 40 hari. Masa ini mengingatkan kita untuk meninggalkan dosa dan sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan memulai melewati gurun pertobatan agar kita bisa merasakan pembebasan kita pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Tanpa melewati padang gurun pantang dan puasa dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan mungkin merasakan makna kebangkitan Tuhan yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit bagi kita. Maka dari itu, mari kita mengisi masa berahmat ini untuk meninggalkan Mesir, yaitu masa lalu kita yang hidup dalam dosa, dan mengarahkan langkah kita kepada Tuhan yang menjanjikan kita keselamatan kekal. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan kami.
kuatkanlah hati kami selalu, agar kami percaya kepadamu senantiasa. Jauhkanlah kami dari segala godaan untuk berpaling darimu. Semoga iman kami semakin bertambah kokoh, terutama dalam hari-hari menyongsong perayaan besar sengsara, wafat, dan kebangkitan putramu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.